Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka kita menuntut ilmu, kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan pembahasan kita dengan kitab Al-Wajiz yang mana pada pertemuan yang lalu kita masih berada di hak-hak suami dan istri. Yang terakhir adalah hak suami atas istrinya yang nomor 1. Yang insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjut ke hak suami atas istrinya, hak suami yang harus dilaksanakan oleh istrinya yang nomor 2. Kemudian sebelumnya kita agar bersambung pembahasannya, pada pembahasan yang lalu terakhir kita membahas tentang hadis di halaman 598 tentang seorang wanita ataupun laki-laki, suami ataupun perempuan harus berhati-hati dengan kerabat suaminya, ya. Iyyakum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Qila ya Rasulullah afara'aital hamwa. Nabi mengatakan janganlah sekali-kali kalian masuk ke dalam ruangan privasinya kaum wanita, ya. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, afara'aital hamwa ya Rasulullah? Bagaimana pendapatmu tentang kerabat dekat suami ya Rasulullah? Ya. Jadi suami menikah lelaki menikahi seorang wanita. Kemudian lelaki tersebut punya saudara, misalkan saudara laki-laki. Nah, maka ini yang dimaksudkan dengan kerabat dekat suami. Maka sabda beliau, wa huwa qaribuz zauji ka akhihi wa ibni akhihi wa ammihi wa ibni ammihi wa nahwihim. Siapa contoh kerabat suami itu? Yaitu akhihi, saudaranya suami, ya. Ipar berarti iparnya istri. Wabni akhihi, anak dari saudara suami, berarti ponakannya suami, ya. Wa ammihi, pamannya suami. Wabnu ammihi, anak dari paman suami, berarti sepupunya suami. Wa nahwihim, dan segalanya dan seluruh yang berkaitan dengan suami dalam suatu keluarga. Maka bagaimana pendapatmu ya Rasulullah terkait kerabat-kerabat tersebut? Nabi menjawab, alhamwu al-maut. Sesungguhnya kerabat suami itu dapat menyebabkan kehancuran, ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita bermudah-mudahan, ya. Kalau kita memiliki istri, kemudian kita mempunyai banyak saudara laki-laki, ya, maka jangan sampai kita bermudah-mudah istri kita terhadap saudara laki-laki kita. Meskipun itu menjadi keluarga, ya, menjadi keluarga besar, tapi tetap harus hati-hati, ya. Segala hal yang sifatnya itu aurat, maka tetap jadi aurat di hadapan ipar. Contohnya misalkan ketika berkunjung di Idul Fitri misalkan, atau pas berkumpul, kalau biasanya akhwat istri kita menggunakan kaos kaki pas keluar, maka di dalam rumah ketika ada ipar pun tetap pakai kaos kaki, ya. Terus misalkan pergelangan tangan sampai ke atas itu aurat, maka hati-hati juga ketika menggunakan baju misalkan, jangan terlalu yang terangkat atau mungkin di dalamnya dikasih apa biasanya daleman lah istilahnya begitu. Intinya hukum ipar sama dengan hukum laki-laki asing pada umumnya, hanya bedanya dia keluarga besar saja, maka tetap harus berhati-hati. Dan ini berlaku sebaliknya, ya. Ketika suami istri bermain silaturahmi ke keluarga istri, nah ternyata istrinya punya adik,
punya adik perempuan, punya mbak perempuan, maka sama. Ya, laki-lakinya juga harus menutup aurat, menjaga auratnya. Yang saudari dari istrinya juga harus menjaga auratnya. Karena mereka memang keluarga besar, tapi itu hitungannya tetap ajnabi, yaitu orang asing yang tidak boleh melihat terhadap auratnya laki-laki maupun istri. Kita lanjut nomor 2, hak suami yang harus dilaksanakan istri, yaitu seorang istri memelihara harga diri suaminya, menjaga kehormatan dirinya, kehormatan seorang istri, dan bertanggung jawab terhadap hartanya, putra-putrinya, dan seluruh urusan rumah tangga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang qanitat, dia yang taat kepada Allah. Hafizat, yang selalu memelihara diri, lil ghaibi, ketika suaminya goib, ketika suaminya tidak ada di sekitarnya. Bima hafizallah, karena Allah telah memelihara mereka. Dalam Quran surat An-Nisa. Nabi juga mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan istri adalah sebagai pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Maka di antara hak suami yang harus dilaksanakan istri adalah dia menjaga kehormatan dirinya. Istri menjaga kehormatan dirinya, bertanggung jawab terhadap hartanya dan seluruh urusan rumah tangga. Ya, maksudnya seluruh di sini bukan berarti istrinya tok yang melaksanakan dan menjaga itu semua. Tidak. Maksudnya ketika suaminya sedang tidak ada, maka dia yang menggantikan suami untuk menjaga itu semua. Misalkan suaminya mungkin bekerja, maka dia menjaga seluruh apa yang ada di dalam rumah. Dia menjaga anak-anaknya. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan adalah ketika suaminya tidak ada di sekitarnya. Kita lanjut hak yang nomor 3. Hak suami yang mesti dilaksanakan istri ialah ia harus berhias dan bersolek agar tampak lebih cantik lagi untuk suaminya, dan selalu senyum di hadapannya, dan tidak boleh bermuka masam, serta tidak boleh menampakkan wajahnya dalam paras yang mengecewakan suaminya. Ya. Maka hak ini sama juga terjadi dan harus dilakukan oleh suami juga. Ya. Istri harus menampilkan pemandangan yang paling baik lah untuk suaminya, ya. Berdandan misalkan, ya, atau ya intinya yang bagus lah, ya, yang baik, dan pasti istri sudah tahu, ya, nama istri sudah tahu pasti yang suaminya sukai seperti apa, ya, penampilannya seperti apa. Maka ini juga harus diperhatikan oleh para istri. Jangan sampai dia cantiknya ketika mau keluar, ya, tapi ketika di dalam rumah, ya memang di dalam rumah itu kelihatan dapurnya. Dalam rumah ini kelihatan dapurnya memang. Cuman ya mbok yo dapurnya yang bagus juga gitu. Resepnya itu yang bagus juga di dalam. Jangan hanya ketika keluar makanan tuh platingannya bagus. Ya. Kalau bisa di dalam rumah juga bagus gitu. Jangan hanya di dalamnya saja. Ini berlaku dua sisi. Yang suami pun sama, ya. Ya, bukan berarti ketika suami senang melihat penampilan yang baik maka istri tidak senang. Ya, istri juga senang kalau penampilan suaminya juga baik. Maka ini berlaku dua arah. Ya, tidak hanya satu arah saja. Dan bisa diobrolkan baik-baik. Mungkin ada di antara suami yang sukanya natural saja, ya. Tapi ya namanya natural ya tetap pengennya yang cantik. Natural tapi yang tidak cantik ya nggak mau juga. Pokoknya natural itu pokoknya yang sederhana tapi bagus. Karena kalau yang tidak sederhana biayanya lebih besar. Jadi intinya gimana istri pasti sudah tahu bagaimana suaminya. Ya. Tentu ini disesuaikan. Ya, ketika sudah mempunyai anak pasti kan berbeda kondisinya. Maka silahkan disesuaikan. Ya, disesuaikan. Baik, kita lanjut yang nomor 4. Hak suami yang harus ditunaikan oleh istri yang keempat, yaitu dia tetap tinggal di rumah suaminya, dia tidak boleh keluar darinya walaupun sekedar hendak pergi sholat ke masjid kecuali mendapatkan izin dari suaminya.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kamu di rumahmu wahai para wanita. Ya. Ini juga menjadi dalil ketika mau keluar rumah itu harus izin dengan suami. Ya. Harus izin kepada suami. Ini yang terkadang mungkin di zaman sekarang beberapa wanita mungkin ya, atau di luar sana para istri yang merasa tidak ingin, kenapa sih harus izin-izin gitu ya istilahnya. Kenapa? Memangnya kenapa wong saya ini tidak haram gitu misalkan. Ini mubah sehingga dia tidak mengindahkan peraturan ini. Maka ini harus diperhatikan ya. Ketika kita ingin keluar, istri ingin keluar, maka silakan izin ke suaminya. Via WA bisa. Ya. Izin ini mau pergi ke sini misalkan, ya, mau pergi ke situ. Insya Allah kalau suaminya memang itu enggak yang macam-macam, ya pasti dibolehkan. Ya. Kalau perlu malah diantar. Ya. Tapi ketika itu hal yang ada madharatnya, pasti tidak akan serta-merta langsung diizinkan. Sehingga wanita jangan sampai bermudah-mudahan mikirnya pasti diizinkan kok. Jadi akhirnya tidak izin, ya tidak. Ya. Kita berusaha untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu izin kepada suami. Ya. Ada cerita kisah seorang asli yang saya dengar langsung. Jadi suaminya itu tentara. Ya tahu sendiri tentara tidak sering di rumah gitu. Kemudian istrinya pasti punya teman-teman yang sesama istri dari tentara juga. Ya, jadi kan biasanya main bersama atau kemana bersama. Nah, seorang istri yang ini, dia kemanapun selalu izin ke suaminya. Maaf ya, mau ke mall misalkan. Terus pindah tempat izin lagi. Mau ke sini, pindah tempat izin lagi. Jadi setiap pindah izin lagi. Ya. Sampai teman-temannya tuh greget. Kenapa sih kamu izin-izin terus? Ya. Kamu kok berada di ketiak suami? Ya pasti di sinilah, santai saja, wong kita bareng-bareng. Dia bilang, enggak, saya tidak mau begitu. Ya. Saya mau selalu izin kepada suami saya, biar setiap langkah saya selalu berada di atas ridho suami saya. Karena itu akad nikah, akad yang sudah diucapkan oleh suami saya, maka saya harus selalu berada di atas ridhonya. Ya. Dan ini sangat bagus, ya, Masya Allah. Dia tidak silau dengan berbagai macam pergaulan sesama temannya misalkan, yang ngapain sih izin-izin gitu-gitu, biasa saja lah. Nah, menurut dia biasa saja. Tapi bagi orang yang memahami betul bagaimana pentingnya ridho, itu sangat-sangat besar baginya. Nah, inilah perbedaan pentingnya ilmu. Orang yang berilmu sama orang kurang berilmu itu POV-nya beda. Ya. Bagi orang yang tidak berilmu, lebay banget, ya, berlebihan banget. Tapi bagi orang yang tahu ilmunya, itu bukan lebay, itu harus. Ya. Itu sebuah hal yang lumrah, yang justru kalau kamu tidak begitu, aneh kamu kok tidak melakukan sebuah perintah tersebut. Maka pentingnya memiliki ilmu agama. Ya, di sini ilmu tauhid, ya, yang paling penting. Ya, jadi ilmu agama itu yang membimbing kita biar kita tahu mana buruk, mana baik. Tidak akan mungkin bisa kita mengidentifikasi keburukan kalau kita tidak tahu ilmu keburukan tersebut. Ya, araftu syarra la li syarri. Saya belajar dan tahu keburukan bukan biar saya melakukan keburukan tersebut, tapi biar saya bisa menghindarkan diri saya dari keburukan tersebut. Nah, kalau suami ataupun istri tidak punya ilmu agama, dia tahu keburukan saja tidak, bagaimana menghindarinya. Ya, maka pentingnya belajar itu agar kita itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena orang kalau tidak punya ilmu agama, maka dia buta. Dia buta, mana yang seharusnya saya lakukan, mana yang tidak seharusnya saya lakukan. Maka inilah pentingnya untuk terus belajar sampai kapanpun. Ya, sampai kita mati. Itu hak yang suami yang keempat, yaitu tidak
boleh seorang istri keluar kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Yang kelima, hak yang kelima, hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istri adalah seorang istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fahakkukum alaihinna alla yu'ti'na farsyakum man takrahun, wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun." Hak kalian yang harus dilaksanakan oleh istri adalah mereka tidak boleh mempersilahkan laki-laki lain yang tidak kalian sukai menginjak tempat tidur kalian dan tidak pula mengizinkannya masuk ke dalam rumah kalian orang yang tidak kalian sukai. Jadi ketika istri ditinggal sendiri di rumah misalkan, ya, maka simpel saja. Kalau suami tidak ada di rumah, maka saya tidak menerima tamu. Itu sudah lebih paling aman. Ya. Kalau suami tidak di rumah, maka saya tidak menerima tamu. Ya. Anggaplah ada yang ngetok gitu. Ada yang ngetok dan bukan orang yang sebelumnya sudah janjian. Ya. Tidak tahu itu siapa, ya, tidak usah dibuka. Tidak masalah. Ya. Lebih aman. Kecuali mungkin sudah janjian misalkan. Nanti adik saya mau datang. Ya. Adik perempuannya misalkan. Jadi perempuan ketemu istri. Atau mertuanya mau datang. Atau apa, silakan. Tapi kalau tanpa izin, tanpa ada janjian sudah paling aman itu tidak usah. Kecuali sudah jelas. Kecuali bisa diketahui siapa itu yang datang. Ya, lebih aman. Dan tidak boleh mengizinkannya masuk. Ya. Ini diantara hak suami. Ya, yang harus ditunaikan oleh istri. Jangan mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah. Kecuali memang sudah diketahui siapa. Atau sudah izin suaminya misalkan. Mau bertamu. Teman istrinya mau bertamu, silakan. Ya. Asalkan izin dulu dan diketahui oleh suaminya. Yang nomor 6. Hak suami yang harus ditunaikan oleh istri adalah seorang istri harus menjaga harta suaminya dan tidak boleh menginfakkan sebagiannya kecuali apabila mendapat izin darinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala tunfik imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biidni zawjiha." Janganlah seorang istri menginfakkan sesuatu pun dari rumah suaminya kecuali atas izin suaminya. Ada yang bertanya, "Walat ta'am?" Ada yang bertanya, kemudian orang itu bertanya, "Makanan juga enggak boleh ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Dzalika afdalu amwalina." Justru makanan itu harta benda kita yang paling utama. Maka hak suami yang nomor 6 yaitu tidak langsung menginfakkan apa yang milik harta suaminya. Ya. Harus izin dulu. Ya, harus izin dulu kalau kita tahu itu. Jangan tiba-tiba mungkin suaminya beli sepeda terus jarene mau tukune 2 juta. Iki enek sing ngedol tuku 3 juta iki. Payu untung dijual 3 juta. Suaminya pulang cerita ini 3 juta alhamdulillah untung 1 juta. Padahal 2 juta DP-nya misalnya. Misalkan ternyata enggak 2 juta harga sepedanya. Misalkan. Ya, maka harus izin dulu semuanya. Ya, jangan serta-merta langsung dikasihkan gitu. Kasihkan orang. Siapapun bahkan meskipun itu memberikan kepada orang tuanya sendiri. Karena itu hak, ya, itu hak suaminya dan harus memberi izin. Harus minta izin. Harus minta izin, seorang istri harus minta izin kepada suaminya kalau ingin menginfakkan. Meskipun infak hal yang baik, ya. Infak sedekah hal yang baik, tapi tetap itu harus izin kepada suaminya, seorang istri. Kemudian ini juga ada hadis lain. Bahkan termasuk juga hak suami yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri adalah tidak menginfakkan harta milik istrinya sendiri kecuali bila mendapatkan restu suaminya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, "Laisa lil mar'ati an tantahika syai'an min maliha illa biizni zaujiha." Tidak berhak seorang istri memanfaatkan sedikit pun dari harta bendanya kecuali bila mendapatkan izin dari suaminya. Hadis ini beberapa ulama mengatakan lemah. Ya. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan sanad hadis ini dhaif, lemah. Tapi ia memiliki banyak penguat yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah sahih dari Rasulullah SAW. Ya. Bahkan istri punya harta sendiri pun, ya, yang itu bukan dari suami,
maka hendaknya tetap dia izin kepada suami, ya. Dia sampaikan kepada suami, ini saya ada uang segini, mau belikan apa misalkan buat orang. Lebih baik izin, ya. Lebih di dalam izin itu berisi memuliakan suami, ya. Memuliakan suami sebagai pemimpin. Saya dihargai sebagai pemimpin dalam rumah tangga ini. Apa-apa izin, bahkan uang yang bukan saya kasih pun dia mau infakkan, dia izin kepada saya. Bagaimana besarnya hati suami yang istrinya melakukan hal itu kepadanya, ya. Ini bukan nafkah dari saya, dia dodol-dodolan dewe, golek-golek dewe, tapi pas mau infak sedekah izin ke saya dulu, ya. Bagaimana bisa suami akan berbesar hati ketika melihat akhlak karimah dari istrinya tersebut, ya. Yang mudah-mudahan dari situ bisa menimbulkan keridhaan dia kepada istrinya dan memasukkan istri tersebut kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semata-mata semua yang dilakukan ini itu untuk memuliakan suami, ya. Untuk memberikan suami posisi yang sudah Allah berikan fitrahnya, itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dan ini sama sekali tidak akan menjadikan suami itu besar kepala, ya. Justru itu akan menunjukkan, masya Allah, akhlak karimah sekali dari seorang istri, ya. Tidak akan terus menjadikan suaminya akan semena-mena misalkan, ya. Kalau memang istrinya memberikan sebuah akhlak yang baik. Itu adalah hak yang nomor 6. Kita lanjut ke hak yang nomor 7. Termasuk hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri ialah tidak boleh melaksanakan saum tatawwu', puasa sunnah dikala suaminya ada di rumah kecuali mendapat izin. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa biidznih. Tidak diperkenankan bagi seorang istri berpuasa sunnah di waktu suaminya berada di rumah kecuali atas izinnya. Jadi kalau mau puasa sunnah, izin dulu sama suaminya. Ya nggak harus izin sebagai izin, ya. Bilang aja besok, besok mau puasa. Ya sudah, nggak apa-apa. Syukur-syukur, ya wes, ayo puasa berdua misalkan. Ya. Maka ini termasuk hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri, yaitu tidak puasa, ya. Kecuali sudah izin. Puasa sunnah, ya. Tapi kalau puasa badal, ya sebaiknya disampaikan saja juga, ya. Besok mau ganti puasa misalkan. Apalagi mungkin istrinya hamil atau istrinya menyusui, yang akhirnya sebulan puasa, sebulan batal puasa, sebulan tidak puasa, itu kan setahun menyicil 30 hari itu kan terlihatnya mudah, tapi susah loh. 30 hari tidak puasa 30 hari karena hamil atau menyusui, itu tidak semudah. Gampang lah, cuma 30 hari kok, setahun ada banyak waktunya. Ternyata realnya tidak semudah itu. Kadang lupa, kadang apa. Nanti kebanyakan baru ditunaikan pas sisa 3 bulan atau sisa 2 bulan. Baru aduh ini sudah sebentar lagi Ramadan tahun depan. Maka ini harus bersinergi antara suami dan istri. Komunikasinya disampaikan dengan baik. Yang nomor 8 selanjutnya. Di antara hak suami yang harus ditunaikan istri ialah tidak diperbolehkan mengungkit-ungkit di depan suaminya nafkah yang telah dibelanjakan oleh istri di rumah untuk keluarganya yang berasal dari harta pribadinya dan bukan dari suaminya. Karena sesungguhnya sikap tersebut menghilangkan pahala dan ganjaran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan si penerima. Di antara hak suami juga adalah istri punya pemasukan sendiri. Kemudian dari pemasukan istri pribadi itu ternyata ada yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga bersama. Ya. Maka itu sudah tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Ya. Mengungkit-ungkit kebaikan sedekah itu bukan hanya antara suami dan istri, tapi secara umum. Ya. Kita kalau baik ke orang, habis baik. Kaedahnya itu simpel. Kita kalau habis baikin orang, lupakan. Ya. Kita kalau habis baikin orang, lupakan. Tapi kalau orang ngebaikin kita, jangan sampai kita melupakannya. Dalam hadis Nabi disebutkan, kita harus berusaha membalasnya. Ya.
Kalau orang baik ke kita, kita harus berusaha membalasnya. Tapi kalau kita nggak bisa membalasnya, nggak mampu membalasnya, maka kita balas dengan mendoakannya terus menerus. Mendoakan orang itu terus menerus. Ya. Jadi ini berlaku umum. Tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian, itu mengurangi pahala, itu berlaku umum. Kita laki-laki tidak hanya kepada istrinya, tapi semua manusia secara umum. Kita baik ke orang, sudahlah. Ya, sudah. Kita baik ya Swiss, nggak usah diungkit-ungkit lagi ke depannya. Dan jangan sampai pemberian kita itu sebagai memberikan patok. Memberikan patok agar kemudian suatu hari nanti dia harus sesuai dengan yang saya mau misalkan. Nah ini sama saja tidak ikhlasnya. Kita baik ke orang, silakan baik. Nanti suatu saat ternyata dia melakukan sesuatu yang kita nggak suka, ya sudah, tidak usah kita jadikan itu untuk patok agar dia nurut. Nah, itu kelemahan manusia. Makanya di dalam syariat Nabi Muhammad mengatakan hadayal ummal gulul, memberikan upah kepada seorang karyawan yang sudah digaji oleh bosnya, itu termasuk pencurian, ya, itu termasuk kecurangan. Ya, kalau di Indonesia namanya gratifikasi. Ya. Guru misalkan, guru tidak boleh menerima hadiah dari santri ataupun wali murid ataupun wali murid. Karena apa? Nanti hatinya condong. Itu kelemahannya manusia. Dibaikin pasti hatinya, misalkan dibaikin. Suatu saat ternyata wali murid tersebut misalkan melanggar suatu aturan yang kita harus tegakkan. Kita jadi, aduh, gak enak menegakkan. Wingi bar di transferi opo misalkan. Ya. Apalagi sebelumnya nggak kenal. Sebelumnya nggak kenal, baru kenalnya karena dia sebagai ustadznya. Akhirnya baiknya pas itu. Nah, beda cerita kalau dari sebelumnya sudah kenal, itu beda kasus. Itu ya sudah kenal sebagai teman. Tapi tidak kenal kecuali hari itu. Pas lagi jadi itu. Maka itu yang berbahaya. Berbahaya bagi hati ustadznya. Takutnya dia tidak bisa adil lagi. Maka kalau mau, Pak, misalkan mau melakukan memberi hadiah kepada guru, datang cantel no rumahnya ngalih. Guru itu tidak akan tahu ini dari siapa ini. Akhirnya apa? Hati guru itu tetap adil kepada semua muridnya. Oh iki bapaknya sering nganu aku iki. Apalagi tidak pernah kenal sebelumnya, baru kenal karena bertemu di satu lembaga pendidikan. Nah, tapi kalau memang sebelumnya sudah kenal sama bapaknya, terus akhirnya anaknya masuk, itu hal yang sangat berbeda karena sudah teman sebelumnya. Tapi kalau tidak kenal, baru kenalnya pas itu, nah terus akhirnya dibaiki. Karena apa? Nabi mengetahui kelemahannya manusia. Nah, makanya itu tidak hati-hati terhadap gratifikasi ini. Hati-hati sekali. Maka karena hati manusia lemah, sangat lemah. Ya, kalau bisa adil ya, kalau nggak bisa, ya, sudah dibaikin misalkan. Jadi nggak enak. Mau menegesin peraturan ke seseorang nggak enak jadinya. Karena aduh ini bapaknya suka begini ke saya loh. Tidak adil. Ya. Kalau mau ya kasih terus ngilang wis. Tidak usah ngasih kode, tidak usah ngasih apa, tidak usah dijabri nanti sopo sing naruh iki. Tapi kalau lebih baik lagi nggak usah wis. Ya. Takutnya misalkan punya kenalan dari Palembang terus yang dicentelke empek-empek ya kan ketahuan. Oh ini asli Palembang ini. Dicentelke apa misalkan atau mungkin orang tersebut punya suatu produk terus dicentelke ada produknya ya kan sudah ketahuan. Intinya lebih bagus tidak usah wis. Ya, tidak usah. Cukup jazakumullah khairan syukran saat gini itu sudah lebih. Insyaallah asatidzah yang mengetahui ilmunya tidak seperti itu. Dan ini banyak terjadi memang di sekolah-sekolah. Jadi pas pembagian rapot misalkan. Itu kan wali murid ketemu dengan murid, nah itu wis banyak sekali macam-macam. Hadiah lah, apalah ini yang berbahaya ini di sini. Jangan sampai menjadi terkadang susahnya tuh kita ikhlas kok saja, memang ikhlas. Kita ikhlas, kita nggak pengen dia, memang ikhlas ya, mengasihkan harus ikhlas memang. Cuman efek kesayanya ini loh, efek kesayanya ini nanti saya takut tidak bisa adil. Ya, jadi lebih baik untuk tidak. Kita kembali ke materi, intinya
ketika kita memberi ke orang, nggak usah diungkit-ungkit. Wis lah, saya ngasih, wis. Nanti suatu saat dia melakukan sesuatu yang saya tidak sukai, enggak masalah. Nggak usah, wis wong kuwi wis tak kayak iki kok ternyata mengene ya. Perlu dipertanyakan hati kita ketika kita mengungkit sesuatu yang kita kasih ke seseorang. Ya. Belajar ikhlas. Ikhlas yang sulit sekali. Ya. Ikhlas itu salah satu jihad yang sulit sekali. Sulit sekali. Jihadnya itu tidak kelihatan ikhlas itu, Pak. Ikhlas itu jihad yang kita melawan diri kita sendiri, enggak ketok, Pak. Itu sangat sulit makanya. Ya. Tabiin, para ulama mengatakan, tidak ada yang aku sangat-sangat jihad serius sekali mengontrolnya kecuali niatku, hatiku. Ya. Urusan hati itu sangat sulit, jihad hati itu sangat sulit. Dan karena dia terpendam, tidak terlihat, maka harus terus-menerus dilatih hati untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hak yang ke-9. Hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya adalah merasa ridho kepada kesederhanaan dan puas terhadap keadaan. Istri tidak boleh memaksa suaminya mengeluarkan uang belanja di luar batasan kemampuan suaminya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi hak suami yang harus ditunaikan istri adalah qanaah. Ya. Seorang istri qanaah terhadap pemberian suaminya. Ya. Kalau emang suami itu orang baik, insya Allah dia pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Toh kalaupun ternyata adanya sekian saja, itu semata-mata bukan keinginannya. Ya. Pengennya ngasih yang lebih. Ya, tapi ternyata qadar Allah, ya, takdir Allah belum membuka rezeki jalan tersebut. Maka harus qanaah. Yang jelas tetap ridho kepada suami atas apapun yang diberikan, uang belanja dan lain sebagainya. Kalau bisa lebih longgar ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata suatu saat turun, sedang surut misalkan, ya harus dipahami, ya. Qanaah dengan apa yang diberikan. Kita lanjut hak yang nomor 10. Di antara hak suami yang harus ditunaikan istri adalah seorang istri wajib mentarbiyah putra-putri suaminya dengan sabar. Seorang istri tidak layak marah kepada mereka di hadapan suaminya. Seorang istri tidak boleh mendoakan kejelekan buat mereka dan tidak boleh juga memaki mereka karena sikap yang demikian itu acap kali menyakiti sang suami. Inti dari hak ke-10 ini adalah berusaha semaksimal mungkin mendidik anak. Ya. Tentu bukan hanya tugas istri saja, tugas suami juga. Ya. Tapi secara fitrah yang lebih banyak dengan anak-anak adalah istrinya, ibunya, ya, ibunya. Tapi bukan berarti bapaknya lalai begitu saja. Ya. Jangan sampai seorang anak itu dia punya bapak tapi tidak merasakan figur bapak. Ya. Karena figur dan sosok bapak itu sangat penting dari kehidupan seorang anak. Ya. Figur bapak pun tidak mesti datang dari seorang bapak kandung. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW. Lahir sudah tidak punya bapak, yatim. Tapi beliau tidak pernah kekurangan figur pengganti bapak. Nabi Muhammad ketika bapaknya mati, siapa yang mengurusnya? Pertama, kakeknya. Kakeknya ngurus, kemudian kakeknya meninggal, siapa yang selanjutnya mengurusnya? Abu Thalib, pamannya. Nabi masa kecil dan remajanya tidak pernah kehilangan figur bapak. Ya, meskipun tidak punya bapak. Ya, meskipun lahir, bapaknya sudah tidak ada. Ya, maka kita yang masih alhamdulillah Allah berikan kesehatan dan kita mempunyai anak, jangan sampai kita sia-siakan anak kita. Ya. Jadikan kita itu memiliki sosok bapak. Jangan sampai anak itu dia fatherless, ya, tidak punya bapak tapi tidak mendapatkan sosok bapak. Ya. Ini yang harus diperhatikan.
Istri juga menjaga, mentarbiyah anak-anaknya dengan sabar. Ya. Kalau marah, ya hal biasa. Ya. Dan perlu diperhatikan juga adanya kemajuan teknologi sosial media. Memang ilmu jadi mudah didapatkan. Tapi kadang juga akhirnya menjadi momok akhirnya. Ya. Orang bilang kalau mendidik anak itu harus begini, begini misalkan. Ya. Kalau anaknya lagi susah makan harusnya begini. Oh ini mesti gara-gara dulu begini. Dulu nggak diketatin, dulu diajak makannya sambil jalan-jalan. Setiap anak itu unik, ya. Mau pakai teori A ternyata nggak sesuai. Pas anaknya yang kedua pakai teori anak pertama nggak kepake. Beda kasusnya, ya. Yang satu pola hemeng ini, yang satu polanya begitu. Maka jangan jadikan sosial media sebagai standar pendidikan, apalagi pendidikan agama. Ya, kita cari dengan sumber yang paling benar. Kita cari maksimalkan usaha kita untuk belajar. Kemudian yang terakhir jangan lupa ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau pakai 100 teori yang sudah terkaji secara ilmiah dan sudah terbukti misalkan. Kalau Allah takdirkan tidak sesuai hasilnya, maka tidak akan sesuai. Ya. Sebaliknya, kita nggak pakai teori apapun. Ya. Besarin anak kayak besarin kambing lah. Ya wis makan, mandi, ya wis besok gitu lagi. Tiba-tiba anaknya soleh sekali, pintar sekali, manut sekali, rajin sekali. Teori apa yang bisa menjadikan begini? Teori besarin kambing, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu semua usaha silahkan. Kita memaksimalkan usaha kita. Tapi ingat ini semua ada berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita jungkir balik berusaha mau A, tapi kalau ternyata Allah takdirkan B, pasti akan B. Makanya selalu kita ketika mengusahakan sesuatu itu jangan 100% usaha. Jangan. Kita usaha 60%, 70%, 80% misalkan. Atau kita usaha 50%. 50% lagi kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tawakal itu bukan lepas. Ya, insya Allah kita sudah pada. Tawakal itu sambil ikhtiar, sambil menggantungkan harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrah. Ya. Sehingga apa faedahnya? Faedah dari tawakal itu ketika na'udzubillah min zalik, qaddarallahu ma syaa fa'al, terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita, kita itu tidak kaget. Kita tidak menyalahkan keadaan. Kita tidak menyalahkan Allah. Kita tidak suuzon ke Allah. Allah gimana sih? Saya sudah begini-begini. Kok jadinya begini-begini? Apa gunanya saya soleh? Apa gunanya saya sholat tahajud biar anak saya begini? Ternyata anak saya tetap salah, tetap nakal. Nah, ini karena ikhtiarnya mengandalkan 100% matematika manusia. Kalau A berarti A, kalau B berarti B. Tidak. Dunia ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia berikhtiar. Manusia berikhtiar semaksimal mungkin. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua kepada anak. Atau apapun lah itu. Bisnis kita. Urusan keluarga kita. Kita berusaha maksimal menjalani hal yang baik, yang halal. Tapi ternyata tidak sesuai keinginan. Tidak sesuai hitung-hitungan rencana. Ya sudah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Kita sudah tahu ilmu, kita lego. Oh yes, Allah tidak takdirkan. Oh yes, Allah tidak takdirkan. Biasa saja. Ya, seberat apapun itu, kita harus selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala karena tidak akan mungkin sesuatu itu terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan hal itu terjadi. Yang ke-11, hak yang ke-11, termasuk hak seorang suami yang harus dilaksanakan oleh istri adalah bermuamalah yang baik kepada mertua dan kerabat-kerabat suaminya. Seorang istri dianggap tidak berbuat baik kepada suaminya manakala dia bersikap buruk kepada mertua dan kerabat dekat suaminya. Ya. Di antara haknya juga adalah istri berusaha menjalin hubungan yang baik dengan mertuanya. Tentu ini dengan bantuan suaminya selaku anak dari mertuanya tersebut. Ya. Jangan hanya istrinya saja yang berusaha bagaimana cara saya menjadi baik di mertua. Ya. Harus kerjasama. Ya. Apalagi mungkin mertua tersebut ini anak pertamanya yang menikah misalkan. Terus akhirnya banyak masalah atau banyak gesekan. Itu hal biasa ya. Yang orang tua baru pertama jadi mertua, baru belajar,
baru belajar punya menantu, yang menantu juga baru belajar punya mertua. Sudah wajar kalau banyak salah, ada ini gesekan, ada salah paham, ada pengennya ini malah begitu. Maka harus berusaha untuk bantu. Suaminya membantu istrinya untuk biar akur dengan orang tuanya, biar akur dengan mertuanya. Yang ke-12, hak yang ke-12, di antara hak suami yang wajib ditunaikan seorang istri ialah tidak boleh menolak ajakan suaminya bila dia mengajaknya. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, falam ta'tihi, fabata ghadbana 'alaiha, la'anathal malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur dan istrinya tidak memenuhinya sehingga suaminya tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat terus melaknatnya hingga pagi hari. Ya, maka ini juga silahkan dikomunikasikan dengan baik. Anggaplah ternyata suatu ketika mengajak ternyata sedang tidak bagus misalkan, sedang tidak enak rasanya atau sedang sakit, ya maka biar istrinya tidak dilaknat sampai pagi, maka suaminya tidur jangan dalam posisi bermarah. Ya, tidurlah dalam posisi memaklumi istrinya. Tidurlah dalam kondisi memahami, ya, sehingga ketika dia tidur tidak dengan dendam. Sehingga biar istrinya itu tidak dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Ya, jadi tidak bisa, ya sudah. Legowo, santai saja. Nggak cuman, masih banyak kesempatan yang lain. Ya, Nabi juga mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu zaujatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'alat tanur." Rasulullah bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, maka penuhilah segera meskipun ia sedang berada dalam dapur. Maka ini juga bagi istri. Kalau memang tidak ada kendala, kalau memang tidak ada halangan apa-apa, ya, cuman agak malas saja, ya dilawan malas itu. Ya, kita tidak tahu usaha apa yang ternyata membuahkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kita meremehkan kebaikan sedikit pun. Ya. Kita tidak tahu amalan mana yang membawa kita kepada surga. Kita tidak tahu kita pas ngapain, ya akhirnya Allah jadikan itu sebagai kita dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisah tentang pelacur yang memberikan minum anjing. Ya. Dia tidak tahu ternyata dari meminumkan itu Allah ampuni dosa-dosanya sebagai pelacur. Ya, kita tidak tahu bagian amal kita yang mana yang ternyata Allah pilih itu sebagai sebab terbesar kita dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, maka diperbanyak possibility amalannya. Istilahnya kita kalau main panahan, kalau anak panahnya cuma satu, Pak, berarti persentase kenanya berapa? 1/100 ya. Ya sangat kecil lah. 1%. Ya. Kalau punya 2 anak panah, ya naik persentase bisa mengenai titik tengah jadi naik. Lah kalau kita punya amalan yang sangat banyak, punya anak panah 1000, masa dari 1000 nggak ada yang kena tengah. Meskipun kita nggak jago misalkan. Meskipun kita tidak jago amalan tersebut, tapi karena kita selalu ada dan memperbanyak, masa sih dari 1000 nggak ada yang kena tengah. Masa dari 2000 anak panah nggak ada yang kena tengah. Ya. Jadi sistem amalan, sistem doa itu seperti itu. Karena manusia tidak tahu yang mana, maka diperbanyak. Ya, diperbanyak. Mudah-mudahan mungkin dari salah satu hal yang kita tidak anggap terlalu besar, itu yang membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika amalan buruk juga jangan kita menganggap remeh. Kita tidak tahu amalan buruk kita yang mana, maksiat kita yang mana, dosa kita yang mana. Ternyata itu menjadi penyebab besar kita dicemplungkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlaku di dua arah, ya, berlaku di dua arah. Baik itu kebaikan, kita tidak tahu seremeh apapun yang bisa membawa ke surga, dan keburukan kita nggak tahu seremeh apa itu yang bisa membawa kepada neraka. Sudah masuk Isya. Yeah. Baik, kita sholat, kita azan Isya dulu. Tafadhal. Baik. Insyaallah itu tadi pembahasan kita tentang hak-hak suami yang wajib ditunaikan seorang istri, sampai ke yang nomor 12. Insyaallah yang nomor 13 kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi
Intinya adalah segala macam hal yang seorang istri itu mengetahui ketika dia melakukannya bisa menyenangkan suaminya, memberikan keridhaan dari suaminya, ya, maka diusahakan dilakukan oleh seorang istri. Begitu juga suami. Segala hal yang seorang suami itu tahu, kalau dia melakukan itu bisa memberikan kebahagiaan pada istrinya, bisa memberikan cinta kepada istrinya, bisa memberikan kasih, menunjukkan bentuk kasih kepada istrinya, maka berusaha dilakukan. Ya, tentu melakukannya tidak bisa sekali dua kali. Ya, harus berkali-kali, harus secara kontinu. Ya sampai mati. Ya, karena kita hidup dengan istrinya, istri hidup dengan suaminya sampai mati. Ya, mudah-mudahan sampai mati kemudian nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Maka apapun yang bisa kita lakukan sebagai suami, apapun yang kita bisa lakukan sebagai istri, hendaknya terus jangan pernah kita lupakan bahwasannya bisa jadi salah satu di antaranya justru Allah jadikan itu sebagai amalan yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dengan ikhlas, ya. Jangan kita berbuat baik kepada suami biar suami senang aja, niatnya cuma itu tok, tidak ada karena Allah yang memerintahkan. Ya, takutnya nanti pahalanya kurang maksimal. Suami pun sama, jangan cuma berbuat baik ke istri biar istrinya senang saja, tapi di hatinya tidak ada karena Allah yang menyuruh. Nah itu yang jangan sampai lalai. Ya. Apakah berpahala kalau tidak ada, kalau niatnya cuma menyenangkan istri? Insya Allah tetap berpahala segala hal yang baik, ya. Cuman ketika kita benar-benar meniatkan maka tentu pahalanya berbeda, ya. Amalan itu kuantitasnya perlu diperhatikan, tapi kualitasnya juga perlu diperhatikan. Kuantitas amalan dengan cara memperbanyaknya, kualitasnya dengan cara memperbagus hati orang yang melakukan amalan tersebut. Para sahabat disebutkan dalam hadis, kalau mereka bersedekah 1 mud, tidak akan bisa menyamai sedekahnya kita sebanyak apa? Sebesar gunung Uhud emas. Ya. Para sahabat sedekah 1 mud, ya. Dengan kita sedekah 1 gunung Uhud emas, sedekah emas sak gede nih gunung Uhud, masih lebih besar pahalanya sahabat yang cuman sak mini. Kenapa? Karena beda orangnya. Ya, itu bentuk kualitas. Maka yang perlu diperhatikan ketika amal itu kuantitas dan kualitas. Tapi lebih penting kualitas. Kuantitas itu memperbanyaknya, kualitas memperbagus hati orang yang melakukan amalan kuantitas tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang terus-menerus semangat belajar dan semangat menjaga hati kualitas amalan kita agar bisa berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.